Intelektual Muda sedang berlangsung seminar Ghost to Campus di Gedung Rektorat Universitas Negeri Padang pada Sabtu 24 Februari 2024, di mana seminar Ghost to Campus ini merupakan kolaborasi antara Majelis Pengurus Pusat Ikatan Muslim Cendekiawan Indonesia (ICMI) dan Universitas Negeri Padang. Berikut berita selengkapnya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkolaborasi dengan Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar seminar nasional dengan tema Ketahanan Keluarga di Era Artificial Intelligence. Kegiatan seminar ini diadakan di ruang Senat Rektorat UNP pada Sabtu 24 Februari 2024. Kegiatan seminar nasional ini dibuka langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim MS, yang merupakan Ketua ICMI Sumbar, dan dihadiri oleh Sivitas Akademik Universitas Negeri Padang (UNP), beserta ratusan mahasiswa baik secara luring maupun daring. Jadi kegiatan seminar Ghost to Campus ini dilaksanakan di Universitas Negeri Padang. Ini adalah atas inisiatif Pak Rektornya yang luar biasa, Profesor Ganefri, yang merupakan Sekretaris ICMI Sumatera Barat dan juga pengurus ICMI Pusat. Jadi yang menjadi pembicaranya itu adalah orang ICMI. Orang ICMI melakukan kegiatan ke berbagai kampus. Setahu saya di Sumatera Barat, UNP yang pertama menjadi host untuk seminar Ghost to Campus. Untuk itu saya atas nama Ketua ICMI Orwil Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Pak Ganefri yang sudah menjadi host pada seminar ini. Tujuan seminar ini agar karena topik adalah ketahanan keluarga pada era artificial intelligence, ya. Bagaimana agar teknologi maju, teknologi yang berkembang sekarang, artificial intelligence itu manfaatnya bisa diambil oleh generasi muda karena yang hadir itu adalah mahasiswa, supaya kita bisa memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi itu untuk kemajuan kita juga. Saya kira seminar ini menarik karena hadir tadi secara langsung di ruang sidang Senat UNP ini lebih 100 orang dan mengikuti juga secara daring hampir 100 orang juga. Jadi ini menarik. Menurut saya kegiatannya sudah berjalan dengan baik dan sudah mencapai sasaran. Karena sasarannya adalah anak muda, bagaimana agar artificial intelligence atau teknologi-teknologi maju sekarang ini bisa diambil manfaatnya tanpa mendatangkan dampak negatif kepada generasi ke depan. Karena dengan artificial intelligence bisa digunakan macam-macam juga. Jadi kita memberikan seminar ini supaya manfaatnya diambil, dampaknya dikurangi. Seminar nasional ini juga menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Profesor Dr. Insinyur Riri Fitrisari, MM, MSc, Wakil Ketua Umum ICMI, Dr. Herawati Tarigan, Ketua Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Lansia, MFF ICMI, Dr. Randus Oni Jafar, Wakil Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Lansia, MPP ICMI, Insinyur Hanifah Hussein, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Lansia, MPP ICMI, Insinyur Bambang Sutrisno, Wakil Sekretaris Jenderal ICMI, Dr. Hani Nilasari, SP DVE, Sub SP Ven, VIN SDV, FAADV, dokter spesialis kulit dan kelamin. Begini, kecerdasan buatan itu kan alat bagi manusia. Oleh karena itu perkembangannya harus kita kendalikan melalui apa? Melalui pendidikan. Ketika pendidikan kita dalam bidang teknologi itu menyangkut atau bisa mengakses seluruh lapisan, ya, secara adil dan merata, maka kita harapkan yang di bawah pun dapat menikmati dari
perkembangan teknologi ini. Dan inilah fungsinya mahasiswa dan intelektual di kampus untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa fungsi artificial intelligence itu untuk memajukan ekonomi bersama seluruh lapisan masyarakat. Justru dengan artificial intelligence ini kita bisa dengan presisi melihat kesenjangan tersebut dan bisa mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan bukan hanya di dalam bidang teknologinya, tetapi dalam bidang-bidang lain seperti misalnya bidang pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan juga kesenjangan di dalam bidang sosial ataupun juga dalam bidang politik. Kecerdasan buatan ini tentu saja produk kolaborasi dari banyak ahli, ya. Sehingga di dunia pendidikan ini merupakan tantangan bagi kita untuk penerapan pengajaran artificial intelligence. Nah, kendalanya yang pertama itu adalah kecepatan perubahan dalam teknologi tersebut itu menjadi tantangan tersendiri bagi para guru besar kita, dosen-dosen kita untuk menyesuaikan proses pengajaran dan kemudian implementasinya di lapangan. Yang kedua adalah contoh-contoh, ya, contoh-contoh nyata perubahan-perubahan yang terjadi karena kecerdasan buatan itu mungkin belum memapar secara merata ke seluruh dunia, ya, sehingga ini juga perlu kita melakukan adaptasi di dalam proses mengabsorb teknologi tersebut ke dalam kehidupan kita. Saya kira ini dua tantangan yang kita hadapi dalam bidang artificial intelligence. Tetapi ada hal yang lain bahwa kita punya peluang yang besar untuk memajukan artificial intelligence ini sekalipun kita tidak berada pada pusat-pusat peradaban seperti Jakarta atau New York atau kemudian London gitu ya. Bahkan di kota kecil pun kita bisa mengakses informasi dan teknologi tersebut dengan baik sepanjang kita punya aksesibilitas yang baik terhadap komunikasi. Nah, ini yang penting ya, karena semua alat yang kita kembangkan, teknologi itu akhirnya kembali kepada manusia, dan manusia itu kembali kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun dunia ini berubah, tetapi landasan moral, keimanan kita tidak berubah. Jadi Islam sebagai agama kita, dinul Islam, agama yang lurus, telah memberikan panduan-panduan, patokan-patokan, standar-standar yang harus kita ikuti. Dan insya Allah kalau kita mengikutinya dengan baik, apapun yang datang kepada kita, ya, teknologi apapun yang datang kepada kita, kalau kita memang menerapkan standar pedoman, ya, etika, akhlak yang telah diajarkan kepada kita dalam dinul Islam, insya Allah kita berada di jalan yang lurus, insya Allah. Acara seminar nasional ini diakhiri tanya jawab oleh mahasiswa, yang mana jika AI ini terus berkembang, akan sulit untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Namun, di sisi lain narasumber mengingatkan, dengan perkembangan kecerdasan buatan saat ini, peluang kerja bukan hanya dominasi oleh human IT, tetapi orang-orang yang menjadi human expert, caranya dengan meningkatkan skill, mengekspos ide-ide, selalu optimis, dan hidup dengan lifestyle yang sehat. Dari ruang sidang Senat Rektorat Universitas Negeri Padang, saya Aura Gracia dan Dian Melsa melaporkan.